Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sekarang ketemu ya, kamu kelas 7 baru. Saya ucapkan selamat datang di sekolah kalian yang baru, yaitu di SMP Negeri 6 Kediri. Perkenalkan dulu ya, saya Bu Beni Sirejeki akan mengajarkan kalian prakarya. Ya. Jadi tetap semangat meskipun kalian belajar dari rumah. Ya. Kita semua berusaha berdoa semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu sehingga kamu bisa belajar di sekolah baru kalian, yaitu di SMP Negeri 6 bersama teman-teman yang lain. Oke, kita mulai pelajaran tentang prakarya. Yang tujuan dari pelajaran ini adalah mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap percaya diri melalui produk yang dihasilkan sendiri dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar. Nah, ruang lingkup dari mata pelajaran prakarya ini ada 4 aspek, yaitu tentang kerajinan, rekayasa, budidaya, dan pengolahan. Nah, yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang pengolahan, yaitu pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman. Nah, kalian saya kira sudah tahu dan paham betul tentang buah. Bahkan kalian setiap hari bisa makan buah untuk menjaga kesehatan tubuh. Nah, yang kita bahas sekarang adalah cara pengolahannya. Buah itu menjadi makanan dan minuman. Nah, tujuan dalam pembelajaran pengolahan makanan ini adalah diharapkan siswa dapat menyatakan pendapat tentang pengertian, karakteristik, dan manfaat buah segar sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud rasa syukur kepada Tuhan serta bangsa Indonesia. Mengelompokkan buah segar berdasarkan orisinalitas dan ide yang dengan santun, dan yang terakhir adalah mengomunikasikan mengelompokkan buah segar sesuai kebutuhan wilayah setempat dengan disiplin dan tanggung jawab. Nah, ini pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman. Kalian tahu apa yang dimaksud dengan buah segar? Macam-macam buah ya. Ada mangga, ada anggur, ada belimbing. Nah, buah segar pengertiannya adalah bahan pangan yang tidak memerlukan diolah, sudah dapat dikonsumsi langsung. Jadi kalau kamu makan buah, tidak perlu diolah dulu, tapi bisa langsung dimakan. Itu yang dimaksud dengan buah segar. Nah, ternyata buah segar itu mempunyai karakteristik yang beda-beda. Ada yang dikelompokkan berdasarkan musim buahnya, ada yang dikelompokkan berdasarkan iklim tempat tumbuhnya, dan proses pematangannya. Kita bahas satu persatu. Nah, ini adalah buah yang berdasarkan musim buahnya. Ada buah musiman, ada buah sepanjang tahun. Kalau buah musiman, buah yang hanya ada di musim tertentu saja. Jadi tidak bisa dicari kalau tidak musimnya. Contohnya adalah durian, mangga, kedondong, duku, rambutan. Sedangkan buah sepanjang tahun, buah yang tersedia dan selalu ada sepanjang tahun. Di kapanpun kamu menginginkan ada tersedia. Contohnya adalah nanas, pisang, pepaya, jambu air, dan markisa. Kita lanjut yang berikutnya. Buah berdasarkan iklim tempat tumbuhnya. Ada buah tropis, yaitu buah yang tanamannya tumbuh pada iklim panas. Suhu udara sekitar 20 derajat Celcius atau lebih. Contohnya adalah pisang, pepaya, nanas, mangga, rambutan, dan durian. Yang kedua adalah buah subtropis. Buah yang tanamannya tumbuh di iklim sedang, mempunyai suhu udara maksimum 22 derajat Celcius. Contohnya adalah apel,
jeruk, stroberi, dan anggur. Yang terakhir adalah buah berdasarkan proses pematangannya. Ada buah klimaterik dan buah non-klimaterik. Buah klimaterik adalah buah yang saat dipanen menjadi matang hingga terjadi pembusukan. Proses pematangan ditandai dengan perubahan warna, tekstur, dan bau. Contoh adalah pisang, mangga, pepaya, jambu biji, apel. Jadi saat dipetik masih belum matang. Nah, setelah dipetik baru mengalami proses pematangan. Itu adalah buah klimaterik. Sedangkan buah non-klimaterik yaitu buah yang setelah dipanen tidak mengalami proses pematangan, tapi langsung ke arah pembusukan. Contohnya adalah semangka, anggur, jambu air, nanas. Jadi saat dipanen tidak mengalami pematangan, tapi langsung bisa dimakan, tapi akhirnya menjadi busuk. Kita lanjut sekarang, kandungan dan manfaat buah-buahan. Contoh yang pertama adalah jambu biji. Kandungannya vitamin C, antioksidan, dan mengandung serat yang tinggi. Manfaatnya melancarkan kerja otak, peredaran darah, melawan radikal bebas, dan melancarkan proses pencernaan. Nah, ini seusiamu yang masih harus belajar, ini banyak-banyak mengkonsumsi jambu biji karena bisa melancarkan kerja otak. Nah, semoga kamu bisa dengan mengkonsumsi jambu biji bisa memaksimalkan belajar kalian. Oke, lanjut adalah alpukat. Kandungannya adalah mengandung lemak nabati dan vitamin A dan E. Manfaatnya menurunkan kolesterol, mengurangi nafsu makan, dan menjaga kesehatan mata. Menghaluskan kulit, menghilangkan kerutan, dan membuat kulit tampak lebih muda. Selanjutnya adalah pepaya. Kandungannya adalah potasium, vitamin C, vitamin A, antioksidan. Manfaatnya baik untuk mencegah penyakit flu, pilek, dan sangat bermanfaat untuk melancarkan pencernaan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, ini penting nih anak-anak ya. Sekarang agar kamu terhindar dari virus corona, itu harus meningkatkan kekebalan tubuh. Nih, banyak-banyak makan mengkonsumsi pepaya. Ya, pepaya itu buah yang murah, ada di sepanjang tahun. Ya. Berikutnya adalah belimbing. Kandungan vitaminnya C, A, E, dan B kompleks. Manfaatnya melindungi daya tahan tubuh, melindungi tubuh dari radikal bebas, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengatasi penyakit batuk. Nah, ini kalau kamu juga ingin meningkatkan daya tahan tubuh untuk mempertahankan diri dari corona, bisa memproduksi belimbing, buah belimbing. Kemudian untuk yang punya ayah, ibu, atau kakek, atau nenek yang punya tekanan darah tinggi, nih bagus sekali. Disuruh mengkonsumsi buah belimbing agar tekanan darah dirinya turun. Oke. Selanjutnya, nah ini untuk selanjutnya sebagai akhir dari kegiatan pertama ini, yang pertama kamu mengisi tabel ini. Ya. Tadi mestinya dirangkum dan isi tabel ini saya tampilkan ada macam-macam buah. Misalnya ini buah pisang, musim buahnya apa, tumbuh di tempat iklim yang bagaimana, dan melalui proses pematangan atau tidak. Mulai dari pisang, melon, kiwi, jeruk, buah naga, pir, tuh, ya. Kemudian mangga, jambu air, pepaya, bengkoang. Kamu cari sumbernya bisa dari kamu dicari di website. Nah, kemudian untuk tugas berikutnya yang kedua, mengerjakan soal saja. Menjawab soal 5 soal ini,
nomor satu, apa yang dimaksud dengan buah segar. Kemudian menyebutkan 3 buah segar yang paling sering kamu konsumsi. Mengelompokkan buah segar yang kau sebutkan nomor 2 dalam golongannya masing-masing. Dan keempat, menyebutkan 3 buah segar yang masuk golongan buah musim sepanjang tahun. Dan terakhir nomor 5, sebutkan 3 buah segar yang masuk dalam golongan buah non-klimateri. Ini tugas yang ketiga, mengelompokkan buah, menyebutkan kandungan dan manfaat dari mangga, alpukat, pepaya, dan belimbing. Minimal disebutkan 2. Ya. Loh, Pak, kok ini? Rupanya. Nah, saya kira untuk pelajaran prakarya kali ini cukup itu saja. Jangan lupa dipelajari dan dikerjakan tugasnya di lembar Kurio. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di bab yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sekarang ketemu ya, kamu kelas 7 baru. Saya ucapkan selamat datang di sekolah kalian yang baru, yaitu di SMP Negeri 6 Kediri. Perkenalkan dulu ya, saya Bu Beni Sirejeki akan mengajarkan kalian prakarya. Ya. Jadi tetap semangat meskipun kalian belajar dari rumah. Ya. Kita semua berusaha berdoa semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu sehingga kamu bisa belajar di sekolah baru kalian, yaitu di SMP Negeri 6 bersama teman-teman yang lain. Oke, kita mulai pelajaran tentang prakarya. Yang tujuan dari pelajaran ini adalah mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap percaya diri melalui produk yang dihasilkan sendiri dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar. Nah, ruang lingkup dari mata pelajaran prakarya ini ada 4 aspek, yaitu tentang kerajinan, rekayasa, budidaya, dan pengolahan. Nah, yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang pengolahan, yaitu pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman. Nah, kalian saya kira sudah tahu dan paham betul tentang buah. Bahkan kalian setiap hari bisa makan buah untuk menjaga kesehatan tubuh. Nah, yang kita bahas sekarang adalah cara pengolahannya. Buah itu menjadi makanan dan minuman. Nah, tujuan dalam pembelajaran pengolahan makanan ini adalah diharapkan siswa dapat menyatakan pendapat tentang pengertian, karakteristik, dan manfaat buah segar sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud rasa syukur kepada Tuhan serta bangsa Indonesia. Mengelompokkan buah segar berdasarkan orisinalitas dan ide yang dengan santun. Dan yang terakhir adalah mengomunikasikan mengelompokkan buah segar sesuai kebutuhan wilayah setempat dengan disiplin dan tanggung jawab. Nah, ini pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman. Kalian tahu apa yang dimaksud dengan buah segar? Macam-macam buah ya. Ada mangga, ada anggur, ada belimbing. Nah, buah segar pengertiannya adalah bahan pangan yang tidak memerlukan diolah, sudah dapat dikonsumsi langsung. Jadi kalau kamu makan buah, tidak perlu diolah dulu, tapi bisa langsung dimakan. Itu yang dimaksud dengan buah segar.
Nah, ternyata buah segar itu mempunyai karakteristik yang beda-beda. Ada yang dikelompokkan berdasarkan musim buahnya, ada yang dikelompokkan berdasarkan iklim tempat tumbuhnya, dan proses pematangannya. Kita bahas satu persatu. Nah, ini adalah buah yang berdasarkan musim buahnya. Ada buah musiman, ada buah sepanjang tahun. Kalau buah musiman, buah yang hanya ada di musim tertentu saja. Jadi tidak bisa dicari kalau tidak musimnya. Contohnya adalah durian, mangga, kedondong, duku, rambutan. Sedangkan buah sepanjang tahun, buah yang tersedia dan selalu ada sepanjang tahun. Di kapanpun kamu menginginkan ada tersedia. Contohnya adalah nanas, pisang, pepaya, jambu air, dan markisa. Kita lanjut yang berikutnya. Buah berdasarkan iklim tempat tumbuhnya. Ada buah tropis, yaitu buah yang tanamannya tumbuh pada iklim panas. Suhu udara sekitar 20 derajat Celcius atau lebih. Contohnya adalah pisang, pepaya, nanas, mangga, rambutan, dan durian. Yang kedua adalah buah subtropis. Buah yang tanamannya tumbuh di iklim sedang, mempunyai suhu udara maksimum 22 derajat Celcius. Contohnya adalah apel, jeruk, stroberi, dan anggur. Yang terakhir adalah buah berdasarkan proses pematangannya. Ada buah klimaterik dan buah non-klimaterik. Buah klimaterik adalah buah yang saat dipanen menjadi matang hingga terjadi pembusukan. Proses pematangan ditandai dengan perubahan warna, tekstur, dan bau. Contoh adalah pisang, mangga, pepaya, jambu biji, apel. Jadi saat dipetik masih belum matang. Nah, setelah dipetik baru mengalami proses pematangan. Itu adalah buah klimaterik. Sedangkan buah non-klimaterik yaitu buah yang setelah dipanen tidak mengalami proses pematangan, tapi langsung ke arah pembusukan. Contohnya adalah semangka, anggur, jambu air, nanas. Jadi saat dipanen tidak mengalami pematangan, tapi langsung bisa dimakan, tapi akhirnya menjadi busuk. Kita lanjut sekarang, kandungan dan manfaat buah-buahan. Contoh yang pertama adalah jambu biji. Kandungannya vitamin C, antioksidan, dan mengandung serat yang tinggi. Manfaatnya melancarkan kerja otak, peredaran darah, melawan radikal bebas, dan melancarkan proses pencernaan. Nah, ini seusiamu yang masih harus belajar, ini banyak-banyak mengkonsumsi jambu biji karena bisa melancarkan kerja otak. Nah, semoga kamu bisa dengan mengkonsumsi jambu biji bisa memaksimalkan belajar kalian. Oke, lanjut adalah alpukat. Kandungannya adalah mengandung lemak nabati dan vitamin A dan E. Manfaatnya menurunkan kolesterol, mengurangi nafsu makan, dan menjaga kesehatan mata. Menghaluskan kulit, menghilangkan kerutan, dan membuat kulit tampak lebih muda. Selanjutnya adalah pepaya. Kandungannya adalah potasium, vitamin C, vitamin A, antioksidan. Manfaatnya baik untuk mencegah penyakit flu, pilek, dan sangat bermanfaat untuk melancarkan pencernaan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, ini penting nih anak-anak ya. Sekarang agar kamu terhindar dari virus corona, itu harus meningkatkan kekebalan tubuh. Nih, banyak-banyak makan mengkonsumsi pepaya. Ya, pepaya itu buah yang murah, ada di sepanjang tahun. Ya. Berikutnya adalah belimbing. Kandungan vitaminnya C, A, E, dan B kompleks. Manfaatnya melindungi daya tahan tubuh, melindungi tubuh dari radikal bebas, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengatasi penyakit batuk. Nah, ini kalau kamu juga ingin meningkatkan daya tahan tubuh untuk
mempertahankan diri dari corona bisa memproduksi belimbing, buah belimbing. Kemudian untuk yang punya ayah, ibu, atau kakek atau nenek yang punya tekanan darah tinggi, nih bagus sekali. Disuruh mengkonsumsi buah belimbing agar tekanan darah dirinya turun. Oke. Selanjutnya, nah ini untuk selanjutnya sebagai akhir dari kegiatan pertama ini, yang pertama kamu mengisi tabel ini. Ya. Tadi mestinya dirangkum dan isi tabel ini. Saya tampilkan ada macam-macam buah. Misalnya ini buah pisang, musim buahnya apa, tumbuh di tempat iklim yang bagaimana, dan melalui proses pematangan atau tidak. Mulai dari pisang, melon, kiwi, jeruk, buah naga, pir, tuh, ya. Kemudian mangga, jambu air, pepaya, bengkoang. Kamu cari sumbernya bisa dari kamu dicari di website. Nah, kemudian untuk tugas berikutnya yang kedua, mengerjakan soal saja. Menjawab soal 5 soal ini, apa yang nomor 1, apa yang dimaksud dengan buah segar. Kemudian menyebutkan 3 buah segar yang paling sering kamu konsumsi. Mengelompokkan buah segar yang kau sebutkan nomor 2 dalam golongannya masing-masing. Dan keempat, menyebutkan 3 buah segar yang masuk golongan buah musim sepanjang tahun. Dan terakhir nomor 5, sebutkan 3 buah segar yang masuk dalam golongan buah non-klimateri. Ini tugas yang ketiga, mengelompokkan buah, menyebutkan kandungan dan manfaat dari mangga, alpukat, pepaya, dan belimbing. Minimal disebutkan 2. Ya. Nah, saya kira untuk pelajaran prakarya kali ini cukup itu saja. Jangan lupa dipelajari dan dikerjakan tugasnya di lembar Rurio. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di bab yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.